Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai analisis entropi. Wilayah dapat kita katakan sebagai suatu sistem. Sistem sendiri adalah sekumpulan dari komponen-komponen yang memiliki fungsi yang unik dan terkait satu sama lain. Sistem memiliki tujuan, begitu juga dengan wilayah, yaitu kesejahteraan masyarakat. Perkembangan suatu sistem itu dapat dicirikan melalui dua hal. Yang pertama adalah semakin tingginya jumlah komponen dan semakin luasnya jangkauan spasial. Begitu juga dengan wilayah. Wilayah dapat dikatakan berkembang apabila jumlah aktivitasnya itu semakin meningkat. Jumlah aktivitas ini dapat kita analisis menggunakan entropi, di mana pada analisis ini berlaku. Yang pertama, entropi tidak mungkin lebih kecil dari 0. Dan semakin tingginya entropi menunjukkan semakin tingginya perkembangan wilayah. Yang berarti semakin tingginya entropi menunjukkan wilayah yang semakin berkembang. Nilai entropi sendiri berdasarkan grafik dapat kita lihat bahwasannya entropi maksimum terjadi ketika peluangnya itu sama dengan 1/n. Perkenalkan, nama saya Nina Mariana, NIM A141700089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis entropi. Entropi merupakan fungsi keadaan atau ukuran dari ketidakteraturan dan keteraturan sistem. Dalam praktikum kali ini, prinsip entropi digunakan untuk melihat perkembangan dari suatu wilayah. Aktivitas suatu wilayah dapat dicerminkan dari perkembangan sektor-sektor perekonomian dalam PDRB. Semakin besar indeks entropinya, maka dapat diperkirakan semakin berkembang dan semakin proporsional komposisi antar sektor-sektor perekonomiannya. Sebaliknya, semakin kecil indeksnya, maka dapat diperkirakan terdapat sektor perekonomian yang dominan di wilayah tersebut. Nilai entropi selalu lebih besar atau paling tidak sama dengan 0. Nilai maksimum entropi diperoleh pada saat nilai peluangnya sama dengan 1/n, di mana nilai n adalah jumlah seluruh komponen spasial. Dan entropi maksimum tersebut akan sama dengan ln n. Nilai ini akan tercapai bila seluruh lokasi atau aktivitas memiliki nilai yang sama. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa seluruh aktivitas berkembang dengan peluang perkembangan yang sama. Sementara itu, nilai minimum sama dengan 0. Hal ini terjadi pada saat seluruh aktivitas atau seluruh lokasi sama dengan 0. Prinsip indeks entropi yang digunakan adalah semakin beragam aktivitas atau semakin luas jangkauan spasial, maka nilai entropi semakin tinggi, yang berarti wilayah tersebut semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arik, saya akan menjelaskan metode dari analisis entropi ini. Yang pertama itu adalah alat bahan. Yang alat bahan ini diperlukan yaitu alatnya laptop, yaitu ada aplikasi Microsoft Excel. Lalu ada data dari PDRB Jawa Barat. Selanjutnya ada langkah-langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan praktikum ini. Yang pertama itu adalah menyiapkan data berbentuk vektor. Lalu kedua, menjumlahkan seluruh sel data. Lalu menghitung peluang setiap sel. Lalu menghitung nilai entropi total. Dan yang terakhir, menghitung entropi relatif. Terima kasih. Dari hasil analisis perhitungan entropi pada Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2000, nilai entropi totalnya sebesar 4,227 dan ini mendekati nilai entropi maksimalnya yaitu sebesar 5,416 yang menunjukkan bahwa penyebaran aktivitas di seluruh wilayahnya relatif merata. Dan pada tahun 2004, total entropi yaitu sebesar 4,293 dan nilai maksimalnya sebesar sama dengan pada tahun 2000 yang mengindikasikan bahwa penyebaran aktivitas di seluruh wilayah juga relatif merata. Nilai entropi relatif pada tahun 2000 adalah 0,78 dan pada tahun 2004 adalah 0,79. Jika diinterpretasikan, maka terjadi perkembangan karena terjadinya kenaikan sebesar 0,1. Untuk Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2000 hingga 2004, sektor industri merupakan sektor yang paling berkembang dibanding sektor lainnya, diikuti oleh sektor perdagangan dan sektor pertanian. Pada tahun 2000 hingga 2004, Kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan perkembangan yang lebih merata dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa potensi perkembangan aktivitas akan menyebar merata di setiap wilayah di Kabupaten Bekasi. Terima kasih.
Jadi, kabupaten terpilih dari 7 wilayah terpilih menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki perkembangan wilayah yang lebih merata dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai RIC Kabupaten Bekasi yang lebih mendekati nilai entropi maksimumnya, disusul oleh Kota Bekasi dan Kabupaten Cirebon.